Mendirikan partai terlalu lama dan menghabiskan materi dan tenaga. Maka cara terbaik adalah kudeta partai lewat sandera yang transaksional. Kalau mau selamat, ya serahkan kursi itu kepada kakanda. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you. Saya kira menikam Ganjar Pranowo dan Bu Megawati adalah bagian tersadis dari pertunjukan Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Ternyata tidak. Hari ini partai berlambang beringin, tumbang setelah ditebang oleh Jokowi pakai kapak yang berulang kali ditebas ke batang pohon beringin ini. Belum sebulan Ganjar mengingatkan, kuda tuli bisa terjadi pada partai lain. Golkar sudah merasakan bagaimana pedihnya diinjak oleh kuda tuli itu. Yang mencengangkan, semua diam, semua seolah terlihat biasa saja. Tidak terjadi apa-apa. Prosesnya terlihat begitu mulus, walau luka di punggung begitu menganga, tapi wajah tetap berekspresi bahagia. Nestapa dari kerut wajah Airlangga Hartarto jelas menggambarkan apa yang sedang terjadi saat itu. Juga Babah Alun atau Yusuf Hamka yang tak kuasa melihat pembegalan partai oleh kekuatan besar yang tidak dapat dihindari saat ini. Padahal semuanya telah diberikan oleh Airlangga Hartarto untuk Jokowi dan keluarganya. Dari bergabung ke kabinet Jokowi di periode pertama, totalitas di Pilpres tahun 2019 untuk memenangkan Jokowi Maruf Amin menjadi kekuatan utama di Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024 hingga memenangkan anaknya Gibran bersama Prabowo di Pilpres 2024. Celetukan Airlangga di IKN, kursi Kapolri saja diambil kepada Bahlil jelas bukan asal bunyi atau asbun. Kata-kata itu memiliki roh dari hati terdalam yang dikemas dalam suasana santai, namun hatinya begitu bergetar. Kader Golkar yang melihat jelas teriris hatinya, bahkan sampai air mata menjadi darah yang menetes. Luka ini semakin pedih karena jagoan Golkar tak dianggap sama sekali di berbagai daerah. Di Sumatera Utara misalnya, Musa Rajeksah bahkan harus rela menyerahkan kursi calon gubernur ke menantu Jokowi, Bobi Nasution. Di Banten, Airin yang sudah memenangkan Prabowo dan Gibran sampai berdarah-darah bahkan harus disingkirkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Ridwan Kamil harus rela digeser dari Jawa Barat ke Jakarta untuk melawan kota kosong atau calon fiktif. Ini artinya Ridwan Kamil hanya sekedar boneka Koalisi Indonesia Maju. Dia tidak akan bisa bebas menentukan kebijakan sebagai seorang gubernur andai nanti dia menang di kota Jakarta. Jokowi memang lihai bermain drama. Dia sutradaranya, dia juga pemeran utamanya. Terlihat sebagai pahlawan, juga terlihat sebagai banditnya. Di balik senyumannya, ada telunjuk yang lebih menyala dibanding telunjuk seorang raja dan algojo. Kalau nggak manut, ya siap-siap untuk dieksekusi. Kalaupun manut, harus rela dipreteli partainya. Partai adalah kendaraan, tapi tidak semua partai adalah supercar. Butuh supercar untuk melewati tantangan anak kandung atau wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka agar tidak disepelekan oleh orang lain, terutama Prabowo Subianto. Mendirikan partai terlalu lama dan menghabiskan materi dan tenaga. Maka cara terbaik adalah kudeta partai lewat sandera yang transaksional. Kalau mau selamat, ya serahkan kursi itu kepada kakanda. Cerita pasca 20 Oktober mesti dirangkai dari sekarang agar nasib anak dan mantu berjalan dengan mulus nantinya. Skenario ini harus apik, aktornya harus manut dan jangan sampai salah pilih. Kaisang dan Bobi harus dibangun jalannya sebelum lengser agar tidak salah arah. Rasa khawatir soal masa depan anak mantu tidak bisa lagi dititipkan ke Ibunda Megawati, perempuan yang telah membesarkan namanya dan keluarganya sejak dipungut dari negeri antah berantah. Rasa khawatir ini menjadi sebuah rasa panik karena harus dirangkul sendirian karena sandera kepada partai-partai lain tidak lama akan menjadi bumerang lagi ke Jokowi dan keluarganya. Tak akan ada yang nyaman didikte terus-menerus oleh
seorang mantan presiden. Prabowo jelas tidak akan mau tinggal diam. Dia adalah ahli strategi. Jangan sampai tertikam sebelum menikam. Jangan sampai mati sia-sia. Jangan sampai Gerindra juga jadi PSI atau digolkarkan. Mundurnya Airlangga Hartarto sebenarnya bukan perang Golkar melawan Jokowi, tetapi awal dari perang Gerindra atau Prabowo melawan Jokowi. Gerindra adalah anak ideologis Partai Golkar. Orang-orang di Gerindra adalah orang-orang yang dulu ada di Partai Golkar, juga Golkar dengan warisan Soeharto yang merupakan mertua Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Ikatan psikologis Prabowo dan Bu Mega juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Bu Mega berjasa besar memulangkan Prabowo dari Yordania dan bebas dari segala tuntutan hukum serta menggandeng Prabowo di Pilpres tahun 2019 walaupun saat itu mereka kalah. Jokowi, KTA Ormas pun tidak punya, apalagi partai. Dia harus menerobos Golkar demi bisa mengumbangi kekuatan Prabowo pasca 20 Oktober nanti. 102 kursi di parlemen tentu bukan angka yang kaleng-kaleng, belum lagi tambahan dari partai lain yang ketua umumnya disandera juga. Apalagi wacana pertemuan Bu Mega dan Prabowo makin mencuat saat ini. Rasa khawatir itu makin membumbung tinggi karena jika sampai PDIP bergabung, maka keduanya bisa saja sepakat menendang Jokowi dari hiruk-pikuk kekuasaan. Bisa jadi Gibran benar-benar jadi ban serap yang tak akan pernah dipakai selamanya. Keistimewaan atas hak DKJ dan kawasan aglomerasi sangat gampang diganti pemegangnya. Cukup nanti Prabowo pakai perpres aja, selesai Gibran itu. Pensiun dengan tenang tak lagi bisa dinikmati di Solo oleh Jokowi. Bermain dengan cucu hanya sekedar ilusi dan konten di media sosial saja. Pikiran dan hatinya hari-hari penuh dengan kewaspadaan. Satu tentang anak dan mantu, kedua tentang strategi dan manuver Prabowo Subianto. Golkar hanyalah tali kecil dengan gerbong besar tapi kadernya semua hampir oportunis. Urusan dengan Golkar sudah selesai, ini terlalu gampang. Perang sesungguhnya ada pada Jokowi melawan Prabowo. Seduh kopimu, siapkan kacang rebus. Drama ini akan semakin seru. Saya John Sitorus, Insight.